Hari ini bersama Gereja Universal kita merayakan peringatan Santo Vincentius Apaulo. Teladan dari Santo Vincentius adalah bagaimana kita menaruh perhatian kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita. Kita merayakan Ekaristi di tempat ini suatu kesempatan yang indah bagi kita untuk merenungkan bagaimana Bunda Maria memberi pesan kepada kita tentang perdamaian. Hendaknya hidup kita senantiasa membawa berkat, membawa damai bagi siapa saja. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video Jejak Kudus bersama dengan saya Wis. Dan kali ini saya sedang berada di Sanctuary of Our Lady of Fatima. Dan di belakang saya, seperti yang teman-teman lihat, ada bangunan gereja yang diterangi dengan cahaya lampu yang sangat hangat. Itu adalah Basilica of Our Lady of the Rosary. Dan di bagian di bawah situ ya ada satu ruangan kapel yang juga bercahaya dan sekarang lagi penuh dengan pesiarah yang berkumpul untuk berdoa rosario. Nah, sebelum kita melihat keindahan Sanctuary of Our Lady of Fatima di pagi hari, yuk kita ikuti dulu doa rosario dan juga prosesi lilin pada malam hari ini. Assalamu alayki ya Maryam, al-mumtali'a na'matan, ar-rabbu ma'ak. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Dalam trip kali ini, kami menginap di Hotel Fatima yang berlokasi persis di sebelah kawasan Sanctuary of Our Lady of Fatima. Jadi pagi-pagi sekitar jam 7 kita bisa datang ke sini, menikmati suasana matahari terbit dengan tenang dan damai sebelum tempat ini dipenuhi oleh pesiarah lain. Di halaman ini ada patung besar dari Paus Santo Yohanes Paulus II. Namun karena durasi video yang terbatas, aku nggak akan menjelaskan apa peranan Yohanes Paulus II di Fatima sekarang. Jika teman-teman ingin mendengarkan tentang kisah ini, tulis di komen ya. Kalau banyak yang minat, nanti aku buatin video khusus untuk jelasin. Nah, ini adalah lintasan di mana para pesiarah mengikuti teladan Lucia untuk berdoa rosario sambil berlutut dan melangkah maju sampai di kapel penampakan. Lalu mengelilingi tempat di mana Bunda Maria menampakkan diri. Di tempat ini, Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 anak kecil, Lucia, Francisco, dan Jacinta sebanyak 6 kali sejak 13 Mei hingga 13 Oktober tahun 1917. Sekarang, para pesiarah bisa datang ke sini untuk berdoa dan mengikuti perayaan Ekaristi yang diadakan secara berkala dari pagi hingga sore hari. Syukur pada Tuhan, rombongan kami bisa mendapat kesempatan untuk merayakan Ekaristi yang dipimpin oleh Romo Alphonse Kolo dalam bahasa Indonesia untuk semua pesiarah internasional yang hadir di sana pada saat itu. Setelah misa selesai, beberapa pesiarah lain bertanya kepada kami,
"Ini bahasa apa?" Dengan bangga kami pun menjawab, "Ini bahasa Indonesia." Dan puji Tuhan mereka memberikan apresiasi atas kehadiran kami di sini. Setelah selesai merayakan perayaan Ekaristi pukul 11 waktu setempat, saya telah menjadwalkan waktu bebas untuk para peserta ziarah. Mereka bisa berdoa, mereka bisa belanja oleh-oleh, barang rohani, dan tentunya juga mereka bisa beristirahat sebelum di sore hari nanti kita akan melakukan ibadat jalan salib bersama. Jadwal yang santai dan tidak padat seperti ini berguna banget untuk menjaga mood peserta ziarah selama perjalanan untuk tidak terlalu capek dan juga jenuh. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah kamu lebih suka jadwal yang padat mumpung udah jauh-jauh ke sini? Atau kamu lebih suka jadwal yang santai seperti ini? Coba bagikan preferensimu dan juga pendapat teman-teman di bagian komen dan kita bisa lanjut diskusi di sana. Setelah ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagian dalam dari bangunan gereja Basilica of Our Lady of the Rosary. Bangunan gereja putih yang ada di tengah-tengah Sanctuary of Our Lady of Fatima. Lalu setelah itu kita akan mengunjungi rumah dari ketiga anak itu, Francisco, Jacinta, dan juga Lucia. Dan setelah itu kita akan melakukan ibadat jalan salib. Dan sebagai penutup, kita akan mendengarkan homili dari Romo Alphonse di misa hari terakhir perjalanan ziarah kami di Fatima. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Kita semua mengalami bahwa dalam hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Betul tidak? Betul, amin, diberkati. Bahkan kita hidup sampai saat ini juga itu karena kebaikan Tuhan, karena berkat Tuhan. Dan inilah yang senantiasa kita mensyukuri.
Namun dalam kehidupan kita, ya tentu kalau kita melihat itu akibat dosa, maka penderitaan itu masuk dalam kehidupan manusia. Maka dalam hidup kita, selain kita mengalami rahmat Tuhan yang luar biasa, tetapi rahmat Tuhan juga itu seringkali bisa berupa tantangan, kesulitan, masalah, penderitaan, dan lain semacamnya. Inilah juga yang dialami oleh Ayub. Segala-galanya yang ia punya habis semua. Keluarganya habis semua. Tetapi kita melihat nanti bahwa Tuhan memiliki suatu rancangan yang luar biasa bagi Ayub. Maka dalam kehidupan kita, ketika menghadapi penderitaan, salah satu tokoh yang menjadi teladan bagi kita adalah Ayub. Bagaimana menghadapi penderitaan itu. Karena menjadi murid Yesus itu ternyata tidak hanya memperoleh kemujuran atau kebaikan atau berkat, tetapi juga harus siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, penderitaan. Mengikuti Yesus itu mengikuti seorang pribadi yang dalam Injil hari ini berkata bahwa meletakkan kepalanya saja ia tidak punya tempat. Itu mau menunjukkan bagaimana seorang murid Kristus menghadapi tantangan dan kesulitan dalam mengikuti Kristus. Orang harus siap memikul salib dan berjalan mengikuti Yesus. Kalau menjadi murid Yesus tidak siap untuk memikul salib, mendingan jangan. Salib jangan dipotong. Pak Simon jangan potong salibnya, tetapi panjang bagaimanapun harus dipikul. Karena itu ada cerita bagaimana banyak orang ditantang untuk memikul salib, salibnya panjang, berat dalam perjalanan, kemudian ada yang tidak kuat, kemudian salibnya dipotong, dikasih pendek supaya lebih ringan. Ketika harus sampai pada finish, itu harus melewati sebuah jurang. Yang duluan sampai itu, ketika sampai mau buat apa ini jurang ini? Karena salibnya tidak bisa ditaruh jurang untuk melewati. Mereka tidak bisa melewati jurang itu. Mereka yang tadi tetap setia mengikut salib yang panjang berat itu, akhirnya sampai dan salib itu ditaruh di atas jurang itu dan sampai, dan mereka melewati salib itu kemudian sampai kepada finish. Maka semoga kita semua, siara rohani kita ini senantiasa menguatkan kita untuk senantiasa siap menghadapi segala tantangan kesulitan dalam hidup kita, karena menjadi murid Kristus tidak hanya mendapatkan kebaikan, tetapi juga kita harus siap untuk memikul salib dan terus berjalan mengikuti Yesus, pribadi yang memikat kita, pribadi yang membuat kita jatuh cinta kepadanya, karena dialah Sang Juru Selamat kita. Amin. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga berguna untuk teman-teman, khususnya buat kalian yang sedang merencanakan perjalanan ziarah ke Fatima ini. Dan tentunya saya juga mohon dukungan teman-teman semuanya untuk menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan ikon lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video kami yang selanjutnya. Dalam perjalanan ziarah kami yang berikutnya, setelah dari Fatima, kami akan mengunjungi Santiago de Compostela, di mana Santo Yakobus Rasul dimakamkan. Akan tetapi, saya mohon maaf karena ada suatu kesalahan pada saat kami tiba di Santiago, baterai dari kamera saya itu habis. Jadi saya nggak bisa merekam video untuk YouTube di Santiago de Compostela, tetapi hanya dari HP aja. Jadi video-video dari Gereja Katedral Santiago de Compostela nanti akan saya post di Instagram Jejak Kudus. Dalam episode berikutnya vlog Siara Katolik Jejak Kudus ini, saya akan membawa teman-teman untuk mengunjungi Gereja Kelahiran Santo Ignatius dari Loyola.
Saya Wis dari Jejak Kudus. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya.